Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan tentang Syahih Sirah Nabawiyah yang berisi tentang sejarah Sahih Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahir sampai sesudah wafat. Karya ini bersumber dari naskah klasik dan naskah terbaru dan ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Jabal. Karya ini ditetapkan oleh Persatuan Ulama Sedunia sebagai juara pertama lomba penulisan sejarah Nabi. Pada halaman awal terdapat judul aslinya yaitu Ar-Ruhul Maktum Bahsum fi Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdalis salati wassalam, dan ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, terbitkan oleh Darul Aqidah pada tahun 2007. Di edisi Indonesia berjudul Syahih Sirah Nabawiyah, diterjemahkan oleh Zainal Mutokin, desain sampul dan tata letaknya oleh Jimmy Lesmana, dan disunting oleh Teddy Ruhyat dan Chandra Kurniawan serta Hendra Setiawan. Dicetak pertama kali di Indonesia pada Maret 2010 dan dicetak ke-9 kali pada Agustus 2020, diterbitkan oleh penerbit Jabal dengan ISBN 979242375. Kita baca dulu kata pengantar penerbitnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salawat semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada awalnya kita mendengar orang-orang memujinya karena kebaikan akhlaknya. Kemudian timbullah keinginan yang besar untuk mengenalnya lebih dekat. Kita mendengarkan para ulama bertutur tentang orang baik tersebut. Kita juga membaca tulisan tentang perjalanan hidup beliau, sehingga semakin dekatlah kita kepadanya. Dan kita merasa yakin bahwa apa yang disampaikannya adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut adalah Rasulullah SAW yang namanya disebut oleh berjuta-juta orang sebagai nama orang yang terpercaya, berakhlak baik lagi terpuji. Hanya orang-orang yang suka berbuat jahat dan berhati dengki saja yang tidak menyukainya. Hal ini adalah sunnatullah, karena orang yang baik akan dikumpulkan bersama orang yang baik pula, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, dan sabdanya yang lain menyebutkan, umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam kemungkaran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah adalah contoh teladan terbaik umat manusia dan rahmat bagi alam semesta. Aisyah radhiyallahu anha menyebut beliau sebagai Al-Quran yang berjalan karena beliau telah mengaplikasikan seluruh isi Al-Quran dengan sempurna. Jika seorang ulama atau orang soleh dijadikan teladan, itu baik bagi kita. Tapi tidak ada teladan yang lebih sempurna selain daripada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang langsung mendapat bimbingan Allah. Jika beliau melakukan tindakan yang keliru, maka Allah langsung menegurnya. Selain itu, beliau juga terus-menerus dibimbingnya ke jalan yang lurus, sehingga setan tidak mampu membelokkan ajarannya atau menyimpangkan pemikiran dan tingkah lakunya. Orang-orang dikenal karena kesalehannya, karena mereka adalah pengikut setia Rasulullah SAW. Kesalehan mereka bersumber dari risalah yang disampaikan Rasulullah. Jika tidak demikian, tentu banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang saleh. Mereka mengatakan sebagai orang yang saleh, tetapi sangat sedikit yang ia ketahui tentang diri Rasulullah. Jika tidak mengikuti Rasulullah, mereka pasti mengambil ajaran selain yang beliau sampaikan. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa keselamatan hidup di dunia dan akhirat hanya ada jika manusia mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya, pemikiran, akhlak, dan ibadah mereka menyimpang, dan kehidupan mereka pun jauh dari keselamatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Dengan cara itu, kita akan dapat mengambil pelajaran dan gambaran yang utuh dari akhlak, dakwah, ibadah, dan syariat yang beliau sampaikan. Buku ini mengajak pembaca untuk menelusuri jejak kehidupan Rasulullah. Buku ini memiliki kelebihan dibanding buku sejenis lainnya. Di antara kelebihan itu adalah buku ini meraih penghargaan tertinggi dari lembaga Islam terkenal di Arab Saudi, Rabitah Alam Islami. Dengan penghargaan ini berarti telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Kelebihan lainnya dari buku ini adalah dimuatnya peta-peta penyebaran Islam, peta pertempuran, dan peta Arab di zaman Rasulullah SAW. Peta-peta tersebut diambil dari kitab Sirah Khatamul Mursalin karya Abdul Jamal Abdul Hadi Muhammad Mas'ud dan buku Atlas Sejarah Islam karya Dr. Hussein Mu'naz.
Semoga buku ini dapat menjadi rujukan dan sumber inspirasi bagi para pembaca. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca dan mengambil pelajaran berharga darinya. Selanjutnya kita masuk ke kata pengantar pengarang. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yang dengannya akan memenangkan seluruh agama, kemudian menjadikan beliau sebagai saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan. Sebagai penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, menjadi pelita dan penerang. Dalam diri beliau dijadikan suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan hari akhir serta diiringi zikir tak henti kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam dan barakah kepada beliau beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Dan pancarkanlah bagi mereka sumber rahmat dan keridaan dengan pancaran yang terang. Wa ba'du. Adalah satu kebahagiaan ketika tersiar kabar bahwa Rabitah Alam Al-Islami mengumumkan lomba karya tulis mengenai sirah Nabawiyah menyusul penyelenggaraan Muktamar Sirah Nabawiyah di Pakistan pada bulan Rabiul Awal 1396 Hijriah. Hal itu akan memicu semangat para penulis dalam mengarahkan daya pikir mereka. Saya sendiri memandang bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dan sulit saya gambarkan dalam penjelasan. Sebab dengan menguak sejarah kehidupan Rasulullah SAW beserta keteladanan dalam diri beliau, disertai dengan penelitian yang dalam, maka kita akan menemukan pada beliau sumber yang memancarkan kehidupan dunia Islam dan terbitnya kebahagiaan hidup masyarakat manusia. Yang sangat menggembirakan bagi saya adalah pada saat saya bisa ikut berpartisipasi dalam mengikuti lomba tersebut. Tetapi apalah artinya diri ini sehingga bisa menampakkan sinar bagi kehidupan pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian, yaitu Rasulullah SAW. Saya hanyalah seorang manusia yang melihat dirinya sebagai orang yang bahagia dan sangat beruntung karena bisa meraup sinar yang lahir dari beliau, sehingga tidak lagi terbelenggu oleh kegelapan, agar tetap hidup dan mati menjadi bagian dari umat beliau. Lalu Allah berkenan mengampuni atas segala dosanya melalui syafaat yang akan beliau berikan. Sistematika penulisan buku ini mengacu pada apa yang digariskan oleh Rabitah Alam Al-Islami. Saya menyusunnya dalam buku yang sedang tidak terlalu panjang berbelit-belit sehingga menimbulkan rasa jenuh dan tidak terlalu ringkas sehingga terkesan hampa. Di samping itu, saya menemukan beberapa perbedaan pendapat di dalam beberapa referensi, baik dalam rentetan kejadian maupun rincian bagian-bagiannya. Menghadapi hal ini, saya mengambil langkah untuk mentarjihnya, yaitu dengan menetapkan satu rujukan yang paling kuat setelah melakukan penelitian yang mendalam. Hanya saja, saya tidak terlalu mengemukakan dalil yang tidak penting, karena hanya akan memakan banyak tempat saja. Untuk menguatkan penerimaan riwayat, saya menyertakan dalil-dalil yang mengacu pada apa yang telah ditulis oleh para imam yang terpercaya. Saya juga bersandar pada pendapat mereka dalam hal penetapan riwayat, baik yang sahih, hasan maupun dhaif, karena saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyelami bidang periwayatan ini. Dalam beberapa tempat saya menunjukkannya dengan beberapa dalil dan aspek pentarjihannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak dianggap asing oleh para pembaca yang budiman. Saya melihat mana yang lebih mendekati kepada apa yang disepakati antara pendapat imam terdahulu dan masa yang terakhir. Allah lah yang menuntun dan memberikan taufik. Amin. Ya Allah, tetapkanlah kebaikan bagiku di dunia dan di akhirat. Sungguh Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Engkaulah penguasa arsy yang agung. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi.